Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pelatihan bisnis UKM yang telah kami laksanakan kemarin. Nah, banyak yang bertanya soal bagaimana tugas ini dikerjakan ya. Tugas dari pelatihan bisnis UKM. Pertama-tama Bapak Ibu harus buka dulu link yang telah saya bagikan. Kemudian masuk ke link itu, baca dulu ketentuan yang ada di dalamnya. Jadi nanti tugas yang dikerjakan itu mengacu pada form yang ada di link itu ya. Nah, batas pengumpulannya itu sampai tanggal 8 Agustus, jadi waktunya panjang. Cuman barangkali Bapak Ibu takut kelupaan, maka saya bantu dengan rekaman ini untuk menjelaskan khususnya tugas dari materi bisnis dan strategi. Nah, ketika masuk ke form ini, pertama-tama baca dulu ketentuan di dalamnya, termasuk di dalamnya sudah ada link untuk mendapatkan materi, kartu, dan juga berbagai hal. Kemudian isi email, nama lengkap, asal daerah ya, misalkan asal daerah kabupaten ya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, cukup kabupaten dan provinsinya. Kemudian nomor WA, kemudian kartu OKOC yang bisa di-download di form di atas. Kemudian juga mengisi pertanyaan apakah Bapak Ibu punya usaha atau tidak. Setelah Bapak Ibu mengisi identitas ya, langsung next pindah pada tugas materi bisnis dan strategi ya. Ini materi saya. Pertama, tentukan posisi keadaan saudara saat ini atau saat memulai bisnis. Nah, silakan Bapak Ibu mencentang salah satu posisi sebagaimana yang pernah saya jelaskan di materi lalu. Yang berikutnya, bisa ceritakan dengan singkat pada posisi saat itu. Bisa saja pada posisi saat ini kalau misalnya belum memiliki usaha, atau Bapak Ibu yang sudah punya usaha barangkali bisa mereview kembali ketika saat memulai ini pada posisi mana dan bisa berbagi cerita di sini. Yang berikutnya, sebutkan pengetahuan atau keahlian saudara miliki. Nah, pada materi saya lalu, salah satu skill yang kita harus kuasai adalah kita harus mengetahui apa kelebihan kita. Nah, bagi yang belum punya usaha tentu bisa di-list atau kira-kira punya pengetahuan atau keahlian apa ya. Bisa saja keahlian atau pengetahuan yang mendalam pada bidang tertentu, atau kelebihan Bapak Ibu dalam menjalankan usaha seperti apa, salah satu disebutkan. Yang berikutnya, sebutkan jaringan pertemanan atau calon mitra potensial, yaitu nama lengkapnya, asal daerah, dan posisi keadaannya. Nah, maksudnya di sini itu adalah teman dari Bapak Ibu sekalian, karena salah satu yang membuat kita bisa berbisnis adalah kemitraan, baik sebagai supplier atau sebagai konsumen. Nah, di sini bagi yang belum punya usaha, ini bisa melis kira-kira siapa teman yang mungkin teman dekatkah atau teman sekampung, teman sekampus dan lain sebagainya, bisa dicantumkan di sini. Dia asal daerah, bisa saja orang sekampung ya, ditulis saja. Nah, yang dimaksud dengan posisi keadaannya bisa dijelaskan. Posisi teman ini berada di posisi mana dari 4 pilihan dari pertanyaan pertama. Apakah dia banyak uang, banyak skill, atau sedikit uang atau sedikit skill? Banyak skill atau sedikit uang, atau sedikit skill banyak uang? Nah, kira-kira tentu juga orang ini harus dikenal dengan baik. Kemudian sebutkan harta benda atau kekayaan lainnya yang potensial untuk usaha atau bisnis saudara ya. Nah, bagi yang belum punya usaha tentu juga harus menulis sumber dayanya ya. Jadi berupa harta benda atau kekayaan. Bisa seperti kebun,
Atau kalau misalnya Bapak Ibu punya bisnis sekarang ya, kira-kira seperti penjelasan Mas Aldo kemarin, aset apa yang punya pengaruh besar terhadap bisnis bagi yang sudah punya usaha, misalnya bisnisnya online. Salah satu kekayaan misalnya smartphone. Nah, kalau misalnya kita berbisnis online tanpa smartphone, bisa nggak? Ini juga salah satu kekayaan, atau bisa merupakan kekayaan strategis dari bisnis Bapak Ibu sehingga bisnis ini bisa berjalan. Yang berikutnya, tentukan sumber daya ya yang akan direset. Nah, Bapak Ibu bisa menentukan salah satu ya dari 3, apakah itu pengetahuan, apakah itu jaringan pertemanan, atau harta benda yang bakal direset marketnya ya, atau potensi pasar yang memerlukan atau seperti apa. Nah, lanjutan dari itu, tuliskan link URL ya dari YouTube tentang cara riset market. Nah, di sini Bapak Ibu bukan untuk diminta untuk bikin channel YouTube, bukan, tetapi mencari cara riset market YouTube. Banyak video-video yang mengajarkan cara riset market di situ. Nah, ketika nanti Bapak Ibu sudah dapat videonya, itu videonya dipelajari, diputar, didengar, kira-kira apakah video tersebut cocok atau bisa Bapak Ibu lakukan. Nah, tentu juga pada posisi Bapak Ibu berbeda-beda, bisnis berbeda-beda, ini tentu cari video yang tepat, yang mungkin bisa dipahami bahasanya, mungkin bisa dipraktekkan. Nah, kalau sudah dapat yang pas, linknya dicantumkan dalam pertanyaan terakhir dari materi saya. Nah, jadi tugas ini bukan cuma sekedar untuk kemudian ya sebagai syarat, tetapi juga ini akan mendorong Bapak Ibu sekalian praktek lebih jauh lagi di luar dari apa yang kami sampaikan, apalagi pelatihan ini online sehingga dampaknya tidak begitu kuat ya. Maka penugasan ini yang memperkuat hal tersebut. Seperti anak-anak kita saat ini ya yang masih sekolah, tentu karena pandemi sehingga banyak di rumah, banyak belajar online, tapi banyak juga tugasnya, tidak jauh dari itu. Berikutnya tentu juga pengisian ini juga sebagai perkenalan lebih mendalam agar supaya kami para coach memahami lebih jauh posisi Bapak Ibu sehingga peran kami bisa maksimal. Ya, sehingganya juga data-data tugas ini diisi dengan baik, diisi dengan jujur. Ini bukan soal salah benar ya, yang pasti cuman yang kami minta adalah memasukkan tugas, bantu kami untuk kemudian bisa membantu Bapak Ibu juga. Nah, kiranya ini bisa diisi dengan baik karena waktunya panjang, itu sampai tanggal 8 Agustus. Nah, untuk materi lain bisa tanya langsung kepada coach yang bersangkutan ya, cara ngerjainnya gimana, apakah meminta pengulangan materi atau seperti apa. Nah, silakan. Untuk saya menjelaskan soal tugas dari materi bisnis dan strategi. Terima kasih. Penjelasan tambahan dari saya lagi, memang antara jawaban yang pertama dengan yang sampai yang terakhir itu harus linear ya Bapak Ibu. Jangan sampai di atas kemudian Bapak Ibu menjawab sedikit uang dan sedikit skill, kemudian mengisi kekayaan misalnya punya gedung, punya toko. Nah, ini kan tentu tidak linear. Nah, ini harus disesuaikan, tetapi dia harus disesuai fakta juga. Nah, berikutnya ada yang bertanya nih soal kartu OKOC. Apa manfaatnya? Apakah bisa untuk mendapatkan sembako atau bagaimana? Nah, memang ini juga yang pernah saya tanyakan ke pusat. Ternyata memang bukan untuk mendapatkan bantuan sembako ya. Tetapi ini begini. Ketika Bapak Ibu membuka link klaim kartu OKOC, di situ kan Bapak Ibu memasukkan identitas, nomor WA, bahkan juga usaha. Secara otomatis data Bapak Ibu juga terekam. Nomor WA juga terekam. Sehingga akan tercatat kepada tim admin ya OKOC bahwa data Bapak Ibu. Sehingga ketika OKOC ada event atau pelatihan, Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi. Nah, tentu juga yang Bapak Ibu dapatkan memang beda-beda tipis dengan dari OKOC andalan, karena memang OKOC Indonesia ini merupakan lembaga induk. Nah, tentu benefit lain tentu juga networking ya. Jadi
barangkali juga teman saya bisa jadi teman Bapak Ibu, kemudian juga teman para pimpinan pusat juga kita bisa bisa berbagi ilmu dan seterusnya. Intinya di sini selain mengembangkan pengetahuan, ilmu, juga kita bisa mengembangkan networking, dan mudah-mudahan juga lewat silaturahim ya, secara online itu kita bisa mendapatkan solusi dari masalah-masalah yang kita temui dalam menjalankan bisnis. Terima kasih.